Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lumpuh gitu pas milih sesuatu tapi opsinya banyak banget? Entah itu milih menu makan siang, tontonan di platform streaming, atau bahkan ya pilihan hidup yang lebih gede. Betul, betul. Nah, hari ini kita mau kupas tuntas fenomena menarik yang namanya paradoks pilihan. Kita lihat dari berbagai sudut pandang nih. Iya, ada dari diskusi online orang, ada riset psikologi, ada juga strategi pemasaran ya. Intinya, kenapa sih lebih banyak itu seringkali malah terasa lebih sedikit? Iya, misi kita hari ini mau coba bongkar itu. Kenapa kebebasan memilih yang kayaknya enak ini malah bisa bikin kita cemas, susah mutusin, dan ujung-ujungnya kurang puas. Anda mungkin pernah ngalamin ya pas lagi di supermarket atau milih karir gitu. Nah, persis. Kita juga bakal lihat contoh nyata, kayak cerita seorang pria muda di Reddit, sebut aja Naraksian, usia 28, secara finansial udah bisa dibilang pensiun, tapi justru dia kewalahan banget nentuin tujuan hidupnya. Bingung gitu. Wow. Oke, mari kita bedah lebih dalam ya. Siap. Jadi, konsep intinya kan dari psikolog Barry Schwartz ya. Dia bilang terlalu banyak pilihan itu, ya, paradoks. Paradoks ya. Bukannya kita happy, malah jadi cemas, takut salah pilih gitu kan. Dan akhirnya nyesel atau kurang puas sama keputusan kita. Betul. Istilah kerennya choice paralysis, kelumpuhan memilih. Nah, itu dia. Ada beberapa alasan psikologisnya sih di balik itu. Pertama, ada yang namanya kelelahan memutuskan atau decision fatigue. Jadi tiap kita milih itu nguras energi mental, capek gitu. Masuk akal. Kedua, FOMO, fear of missing out. Makin banyak pilihan, kita makin sadar apa aja yang nggak kita pilih, apa yang kita korbankan. Bener juga. Ketiga, ekspektasi kita jadi melambung tinggi. Kita berharap nemu pilihan yang sempurna, padahal ya seringnya nggak ada yang benar-benar sempurna kan? Iya sih. Nah, Schwartz juga bedain dua tipe orang nih. Ada maximizer yang selalu pengen cari pilihan terbaik absolut, nggak mau kurang sedikit pun, sama satisficer yang milih opsi pertama yang udah cukup memenuhi kriteria dia. Cukup baik aja gitu. Oke. Dan yang menarik, riset nunjukin kalau para maximizer ini seringkali malah kurang bahagia loh dibanding satisficer. Wah, menarik ya. Ini rasanya dekat banget ya sama pengalaman kita sehari-hari. Kayak scroll Netflix lama banget, ujung-ujungnya nggak jadi nonton apa-apa. Iya. Atau kayak cerita Naraksian tadi, punya kebebasan finansial penuh, malah ngerasa keseluruhan dunia ada di ujung jari itu sangat membebani. Justru itu. Jadi bukan cuma soal banyaknya pilihannya, tapi juga soal apa yang hilang ketika, katakanlah, tekanan dari luar kayak kebutuhan finansial itu hilang. Bener banget. Naraksian itu kan merasa dia nggak punya kepentingan finansial atau no skin in the game waktu mau mulai bisnis. Modalnya ada banget. Iya. Jadinya motivasinya cuma dari passion murni. Nah, ternyata passion doang itu bisa goyah kalau nggak ada tekanan atau dorongan dari luar. Ini dilema klasik sih. Pilihan tanpa batas ketemu sama kurangnya batasan atau tujuan yang jelas. Kayak studi selai yang terkenal itu ya, Yenger dan Leper. Iya. Itu contoh klasik banget. Waktu ditawarin 24 jenis selai, yang beli cuma dikit, sekitar 3%. Tapi pas pilihannya cuma 6. Yang beli langsung naik jadi 30%. 10 kali lipat ya bedanya. Gila juga. Makanya di dunia bisnis nih dipakai banget. Dr. Scholl's nemuin email dengan 3 produk lebih efektif dari 5. McDonald's juga nyederhanain menu mereka kan. Crocs juga sukses dengan variasi produk yang relatif terbatas awalnya. Dan komentar-komentar di post Reddit si Naraksian tadi juga nunjukin hal serupa ya. Banyak yang nyaranin dia cari makna di luar uang. Betul. Jadi relawan, bantu komunitas, pakai hobinya. Dia kan suka berkebun tuh buat tujuan sosial. Kayak ngajar anak-anak atau terapi. Ini kayak nunjukin dorongan alami kita ya, buat cari tujuan yang lebih dalam saat urusan materi udah bukan jadi pendorong utama lagi. Setuju. Nah, terus gimana dong cara kita ngadepin ini semua? Biar nggak kewalahan gitu. Salah satu kuncinya, seperti yang banyak disarankan juga, ya jadi satisficer itu tadi. Tentuin aja kriteria cukup baik buat Anda, terus pilih opsi pertama yang memenuhi kriteria itu. Udah, jalan. Nggak usah cari yang terbaik terus-terusan ya. Iya. Terus bisa juga pakai keputusan tingkat kedua. Jadi kita bikin aturan atau standar pribadi buat diri sendiri, yang otomatis membatasi pilihan kita dalam situasi tertentu. Contohnya gimana tuh?
Misalnya, kalau beli elektronik, saya cuma bandingin 2 merek teratas aja. Atau kalau makan di luar, cuma mau coba tempat yang direkomendasiin teman dekat, gitu. Ini ngurangin beban mikir banget. Oh iya ya, jadi nggak perlu ngecek semua opsi? Saran dari komunitas gamer di Reddit tadi juga praktis tuh. Mereka bilang coba introspeksi dulu, cari tahu apa sih yang benar-benar kita mau. Penting itu. Kalau tetap bingung, persempit aja pilihannya jadi 2. Tinggal pilih 1 dari 2, kan lebih gampang. Terus, jangan malu atau gengsi minta bantuan luar. Minta pendapat teman gitu ya. Iya, teman, komunitas online, bahkan kalau iseng ya lempar koin aja. Intinya, jangan terjebak mikir sendirian. Setuju. Dan yang paling penting mungkin ya, temukan mengapa kita melakukan sesuatu. Find your why. Fokus ke pertumbuhan diri, hubungan, kesehatan. Hal-hal yang ngasih makna dari dalam. Makanya tadi ada yang nyaranin baca buku kayak The Road to Character atau Authentic Happiness ya. Iya, itu bisa bantu refleksi. Menariknya nih, soal bikin batasan buat diri sendiri ini, ada kaitannya sedikit sama riset baru tentang kelangkaan atau scarcity. Biasanya kan kita mikir kalau sumber daya terbatas kita jadi impulsif ya. Ya, pengen cepet dapat hasil gitu kan. Nah, riset dari Sharma, Tuli, dan Wang ini nunjukin nggak selalu gitu. Tergantung kapan kebutuhan yang terancam itu kita perlukan. Maksudnya? Kalau kebutuhannya mendesak, jangka pendek, ya kita cenderung milih hasil cepat walau lebih kecil. Tapi kalau kebutuhannya itu buat jangka panjang, misalnya nabung buat nikah tahun depan gitu. Oke. Kelangkaan itu justru bisa bikin kita lebih strategis. Kita jadi lebih mungkin milih opsi jangka panjang yang hasilnya lebih besar, karena itu yang lebih masuk akal buat menuhin kebutuhan jangka panjang tadi. Wah, jadi respons kita terhadap kelangkaan atau keterbatasan itu bisa lebih rasional ya? Nggak cuma impulsif doang, tergantung konteks waktunya. Betul. Jadi bukan cuma soal banyak atau sedikitnya pilihan aja, tapi juga gimana persepsi kita soal sumber daya yang kita punya dan kapan kita butuh sumber daya itu. Itu semua ikut nentuin cara kita mutusin sesuatu. Kompleks juga ya ternyata. Benar. Kuncinya kayaknya bukan ngilangin pilihan sama sekali, tapi belajar ngelolanya. Ya, sederhanain, fokus ke apa yang benar-benar penting buat Anda, dan kadang, ya terima aja kalau cukup baik itu udah jadi pilihan terbaik. Setuju banget. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan menarik ya buat Anda yang dengerin. Gimana tuh? Kalau Anda ada di posisi punya kebebasan memilih hampir segalanya, kayak narasi yang tadi, gimana caranya Anda akan secara sadar mendesain batasan atau aturan buat diri Anda sendiri? Pertanyaan bagus. Gimana Anda bisa mastiin pilihan-pilihan itu ngebawa Anda ke arah makna dan motivasi, bukan malah kebingungan? Kira-kira apa aturan main pribadi Anda dalam menghadapi paradoks pilihan ini di hidup Anda sendiri?